Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nasta'inu bihi rajim hadithaini wa rajam. An-nabiyyin kana qadruhu 'azima wa nasabuhu karima wa sirajuhu mustaqima. Qala fi 'abdihi man lam yazal sami'an 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Membahas sedikit daripada isi daripada riwayat Maulid yang kita baca, yaitu riwayat Maulid At-Tibai. Di sini kita akan membaca sedikit, ada dua hadis yang disebut di sini. Al-hadithul awal. Al-hadithul awal ada dua hadis. Yang pertama, Al-Bahrul Ilmi Dafiq wa Lisanul Quran Al-Natiq aw hadith ulama an-nas Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas. Ada riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas, sahabat Nabi Muhammad SAW, radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini, hadis ini tidak pasti dan langsung dari Rasulullah SAW. Allah bersabda Nabi Muhammad, Inna Quraisyan kanat nuran baina yaday Allah azza wa jalla qabla an yakhluqa Adama bi alfi 'am. Yusabbihu Allah dzalika an-nur wa tusabbihu al-malaikatu bi tasbih. Yang maknanya wallahu a'lam bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu sudah Allah ciptakan. Allah ciptakan dalam bentuk nur, dalam bentuk cahaya. Sudah ada cahaya, berarti cahaya Nabi kita Muhammad SAW sudah ada sebelum qabla ayyukhluqa Adam, sebelum Allah menciptakan manusia pertama. Sebelum Allah menciptakan manusia pertama Nabi Adam, Allah sebelumnya sudah menciptakan nur Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Berapa lama? Bi alfi 'am. Sebelumnya dengan 2000 tahun. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, 2000 tahun sebelumnya sudah ada tuh cahaya Nabi Muhammad SAW. Ya. Terus yusabbihullah dzalikan nur. Itu cahaya tersebut dari mulai diciptakan selalu yusabbih, selalu bertasbih, mensucikan Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kayak malaikat kan bertasbih. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Terus jadi yusabbihullah dzalikan nuru, gitu kan. Ini enggak boleh salah baca itu kan. Kalau lima itu yusabbihullah dzalikan nuru, gitu kan. Berarti yang bertasbih nurnya, mentasbih, mensucikan Allah. Jadi yang pelaku fa'ilnya nur, maf'ul bihi ya Allah, maf'ul bihi al-ta'zim ya. Kemudian wa tusabbihul malaikatu bitasbihi. Bukan hanya itu, ketika nur tersebut bertasbih kepada Allah, itu malaikat ikut. Jadi nurnya berbicara subhanallah, malaikat ikut, semua orang di langit subhanallah gitu, ramai-ramai ikut makmum. Jadi malaikat tersebut semuanya yang ada di langit, ketika itu nur bertasbih, ikut bertasbih. Bayangin itu kan keagungannya ya, keagungannya. Tusabbihul malaikatu bitasbih. Falamma khalaqallahu Adam, ketika Allah sudah menciptakan Nabi Adam, sudah ada Nabi Adam, manusia pertama, auda'a dzalika nura fi dinati, maka Allah taruhlah nur tersebut yang agung di tubuh Nabi Adam. Kata Nabi Adam ketika itu tarik bercahaya. Nur kan cahaya, ditaruh ke Nabi Adam bercahaya. Apaan nih? Cahaya keluar dari tubuh gitu, dari wajah, dari cahaya keluar dari tubuh sendiri. Nabi Adam kaget. Cahaya tersebut ada keluar dari Nabi Adam ketika ditaruh. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad SAW,
Fa'ahbatani Allah azza wa jalla ila al-ardi bi dhahriha. Maka ketika Nabi Adam turun ke bumi, aku sudah berada di tubuh Nabi Adam. Sudah ada berada di tubuh Nabi. Wa hamalani fi safinati bi sulbi Nuh. Dan ketika ada topan Nabi Nuh, ya topan yang di zaman Nabi Nuh, itu kan semua binasa. Tidak ada yang selamat kecuali yang di perahu Nabi Nuh. Tidak ada yang selamat, semuanya di bawah, hewan-hewan semuanya binasa. Tidak ada yang selamat kecuali yang di perahu Nabi Nuh. Nah, di perahu Nabi Nuh itu memang Nabi Nuh sendiri enggak ramai, ya kan? Nah, ramai. Berarti kan tidak ada yang selamat kecuali yang di perahu Nabi Nuh. Maka bersama siapa? Nur tersebut kan pindah terus dari Nabi Adam pindah. Ketika itu perahu Nabi Nuh tersebut diselamatkan orang-orang di dalamnya, maka nur Nabi Muhammad SAW ketika itu di mana? Di mana? Di tubuh mana? Ditaruh sama Allah Taala katanya. Wa hamalani, dan Allah taruh aku fi safinah fi sulbi Nuh, di tubuhnya Nabi Nuh. Di tubuhnya Nabi Nuh ada nur. Ketika itu ada nur Nabi Muhammad SAW, ya kan? Terus kan pindah terus. Habis Nabi Nuh pindah lagi sampai tiba di wa ja'alani fi sulbil Khalil Ibrahim, sampai Allah titipkan aku ditaruh di tubuhnya Nabi Ibrahim. Hina qudifa bihi finnar, ketika Nabi Ibrahim yang ketika itu dilempar ke api, ya, dilempar ke api. Maka ketika itu nur Nabi Muhammad sudah bersama Nabi Ibrahim ketika itu, ya. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api tersebut, sudah ada Nabi Muhammad di tubuh Nabi Ibrahim. Wah, ya kan? Sudah ada nur Nabi Muhammad. Walam yazalillahu azza wa jalla yunazziluni min al-asrar al-tahirah ila rahmatin zakiyah. Maka terus-menerus Allah pindahkan aku sampai Allah keluarkan aku dari kedua orang tuaku. Ya, hatta akhrajani. Al-hadits hadis yang kedua. An Atha bin Yasar, daripada Atha bin Yasar an Ka'bil Ahbar. Qala berkata, "Allamani abi Taurata illa sifran wahidan." Di Ka'bil Ahbar, ya, ketika itu dia mengalami masa sebelum Nabi Muhammad SAW, ya. Ayahnya termasuk yang di antara ulama, ya, ayahnya termasuk para ulama. Apa katanya? Ka'bil Ahbar tersebut berkata, "Qala 'allamani abi." Ayahku mengajarkan kepadaku. Apa ketika itu? Mengajarkan apa? Kan kalau kitab sebelum Al-Quran ada Taurat, ada Injil, ya kan? Maka yang diajarkan kepada Ka'bil Ahbar ketika itu oleh ayahnya apa? At-Taurat. Diajarkan kitab Taurat. Illa sifran wahidan, kecuali di seluruh Taurat diajarkan. Taurat, ya? Seluruh Taurat diajarkan. Illa sifran wahidan, kecuali satu baris dilompatin. Ini diajarin pas satu baris, sifran wahidan lompat. Setiap ngajarin Taurat dari awal sampai akhir, satu baris dilompat. Ya, namanya kita anak nurut aja gitu kan sama orang tua, nurut aja. Ya udah, boleh belajar. Tapi kan penasaran, setiap ketemu di baris di halaman itu kok ada yang dilompatin, Karena yaktimu, karena kalau setiap mengajar ditutup, diikat dikunci mati gembok, ditaruh di peti. Itu taruh nggak boleh kemana-mana. Gitu, yaktimu, itu dulu tunduk masukin kotak. Jadi nggak ditaruh di mana-mana. Jadi setiap habis belajar taruh di kotak. Jadi kan makin penasaran, apaan sih? Mau dia nggak boleh, nggak bisa, dikunci. Falamma mata abi, ketika ayahku meninggal, katanya, ya, fatahtuhu, maka kan ini ahli waris anaknya. Fatahtuhu, aku buka kotaknya, yang isi Taurat itu kan, fatahtuhu, buka Taurat, dibuka dalamnya, dicari tuh halaman mana yang dilompatin mulu itu, dicari baris yang selalu dilewati, apa sih isinya? Faidah, ternyata isinya apa? Dalam Taurat tersebut, dalam kitab Taurat, ya kan? Sebelum Injil, Taurat itu kan sebelum Injil. Faidah isinya itu tersebut, dalam Taurat tersebut, ini pengakuan daripada Ka'bil Ahbar. Ya. Faidah bihi, ternyata yang dilompatkan tersebut adalah berita tentang Nabiun, tentang ada seorang Nabi dalam kitab Taurat tersebut. Bakal ada nanti seorang Nabiun yakhruju, akan keluar nanti seorang nabi. Itu berita dalam Taurat tersebut. Yakhruju, keluar akhir zaman, di akhir zaman. Dalam Taurat itu kabar nanti bakal ada seorang nabi akan muncul di akhir zaman.
Maulidu di Makkah, sifat-sifatnya. Lahirnya di kota Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke siapa lagi? Hijrahnya ke Madinah, siapa lagi? Ya kan? Wa sultanuhu di Syam, dan kerajaannya akan sampai ke kekuasaannya Allah kasih akan sampai ke negeri Syam. Ya, ketika Sayyidina Umar mengkhotbah ya, sampai ke negeri Syam. Yaqussu sya'rahu, selalu menggunting rambutnya, merapikan rambutnya. Wa yataziru ala wasatih, pakaiannya pakai sarung dari tengah gini. Kan ada orang pakai gitu, gamis gitu kan. Pakaian Rasulullah yatazir pakai sarung. Tazar, pakai sarung dikunci di tengah gini, dilipat di tengah. Yataziru ala wasatih, kayak kita gini, pakai koko. Rasulullah enggak ada pakai celana. Tidak, Rasulullah punya celana, tapi enggak riwayatnya tidak ada. Rasulullah apakah Rasulullah pakai celana? Tidak ada riwayatnya. Tapi punya celana punya. Tapi hari-harinya gini, sarung sama kemeja di atas, pokok gini atasnya. Yattazir ala wasatih, memakai sarung diikat di tengah gini, diikat di tengah badannya. Yattazir ala wasatih. Yakunu khairul anbiya, ini dalam isi dalam Taurat tersebut sifat Nabi Muhammad. Yakunu khairul anbiya, akan menjadi terbaik di antara para nabi, khairul anbiya. Ya. Wa ummatuhu khairul umam, dan kita umatnya adalah sebaik-baik umat. Itu sudah disebut di Taurat. Ditutupin nggak nih? Dibuka apa dibuka? Masa kaki buka sendiri. Yukabbiruna Allah Ta'ala ala kulli syaraf, yasubuna bisalati kasubin, kita selalu bertakbir kepada Allah. Kan dikatakan Allahu Akbar, kan? Allah, mau salat Allahu Akbar, mau apa Allahu Akbar, mau perang Allahu Akbar. Yasubun, kalau salat itu mereka selalu bikin sholat baris rata, gitu kan? Kasufu fi kita kayak mereka mau perang. Kalau perang ke kasufu begitu juga. Yang di belakang, kan? Qulubuhum masahibuhum yahmadun Allah Ta'ala ala kulli syiddatin wa raqa. Ya, hati mereka selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Fi kulli syiddah ala kulli syiddah wa raqa. Dalam susah kita kan alam diajarin. Kalau lagi susah alhamdulillah, kalau lagi senang alhamdulillah. Gitu. Ini sifat umat Nabi Muhammad. Apalagi sifatnya di situ ini masih dalam isi Taurat tadi ya, masih sambungannya. Sulusun yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. 3 di antara umat Nabi Muhammad tersebut, sepertiganya yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Masuk surga nggak pakai diperiksa-periksa. Langsung VIP. Nggak pakai paspor. Langsung masuk sepertiga. Tapi sepertiganya ini yang banyaknya awal, orang-orang awal. Kita yang bikin kita nyebut qalilu minal akhir, ya, disuruh pakai akhir. Jadi yang masuk sepertiga tanpa hisab itu banyaknya daripada umat Nabi Muhammad yang awal-awal, sahabat-sahabat. Kita yang terakhir ada cuman hanya orang-orang akhir itu dikit yang masuk tanpa hisab, ya kan? Wa turutun ya'tuna bi dzunubihim wa khatayahum fayughfarhum. Di antara mereka ada lagi sepertiga lagi datang ada dosanya. Ya nggak bisa dong, mesti dihitung. Kalau dosanya dihitung, tapi dimaafin, masuk surga juga. Sepertiga. Tinggal berapa lagi? Kan sepertiga, tinggal sepertiga lagi yang terakhir. Wa turutun ya'tuna bi dzunubihim wa khatayahum. Sepertiga lagi datang di hari kiamat, dosanya Masya Allah, dosanya banyak sekali. Maka bayaqulullah ta'ala lil malaikat. Maka nggak bisa diampuni gitu aja kan, Allah Maha Adil. Nggak sama orang yang dosa sama nggak dosa. Capek nih, jaga dosa nih capek, nahan nggak dosa. Wah, emang gampang. Terus yang namanya orang yang suka dosa tiap hari dosa, gitu molot gitu VIP nggak bisa dong. Ya mesti ada sesuatu. Apa katanya? Fayaqulullah, maka berfirman Allah kepada malaikat, idhabu, ambil mereka, fazinuhum, timbang mereka. Ini umat Nabi Muhammad ini, timbang. Fayaquluna, ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim. Ya Allah, mereka kami dapat ditimbang banyak sekali dosa. Wa wajadna amalahum min dzunub. Dosa mereka ini ka'amsalil jibal, kayak gunung gede banget, dosanya gede banget. Tiap hari dosa. Ghairu annahum, kecuali
Iya, mereka dosanya banyak banget. Kecuali annahum yashhaduna an la ilaha illallah. Tapi mereka bersaksi nggak ada yang pantas disembah selain Allah. La ilaha illallah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi sampai mati, dipertahankan iman tersebut. Mereka pertahankan iman tersebut sampai mati, mereka pertahankan. Tapi dosanya doyan dosa. Dosa, tapi iman nggak boleh imannya sampai copot. Dia pertahankan itu. Ada syaitan, ada apa yang mau ganggu dia pas lagi mau mati, dia lawan. Tidak, dia nggak redo, dia nggak rela imannya keluar dari dirinya. Dipertahankan sampai mati. Ini umat manusia yang seperti itu. Fayaqulu haqqu wa izzati wa jalali. Bagaimana hukumnya terserah engkau wahai Allah. Ya kan? Sepertiga lagi kan? Habis sudah kan? Habis. Apa kata Allah Taala? Demi keagungan aku wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kama katabtu kitabati. Saya tidak akan menjadikan orang yang mengingkari aku sama seperti orang yang bersaksi tidak Tuhan selain aku, kata Allah Taala. Adkhiluhumul jannah bi rahmati. Udah deh, masukin mereka juga ke surga. Berkat apa ini? Berkat umat Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Sepertiga udah ada di VIP. Sepertiganya lagi apa? Sepertiganya lagi udah diampuni. Sepertiga yang terakhir akhirnya diampuni juga. Artinya apa? Habis kan? Sepertiga. Berarti kullu ummati yadkhulul jannah. Maka semua umat Nabi Muhammad SAW bakal masuk surga. Kecuali yang nggak mau. Yang nggak mau, ada yang nggak mau. Yang nggak mau itu yang nggak mau nyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Bagi yang pernah menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW sampai akhir matinya dia masih tetap menyebut tersebut, tidak mengingkarinya, maka masuk ke dalam umat Nabi Muhammad SAW dan akan masuk surga semuanya. Insya Allah kita tetap sampai akhir hayat menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah
arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.